Saya mengajak saudara untuk membuka Injil Matius pasal 6. Matius pasal 6. Ayat yang ke-24. Ayat yang sering kita dengar. Tetapi secara khusus kita akan menggali ayat itu pada kesempatan ini, saudara. Matius pasal 6, ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, ada dua hal yang kita harus tangkap di situ. Yang pertama, bagaimanapun manusia harus hidup di bawah dominasi. Bagaimanapun manusia memiliki majikan. Bagaimanapun manusia memiliki tuan. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, saudaraku. Yang kedua, bahwa sesungguhnya setiap insan itu hanya memiliki satu tahta di dalam kehidupannya. Tahta di sini maksudnya ada penguasa yang diakui di atas kita. Sebagai majikan yang berdaulat, yang kepadanya segenap hidup dipersembahkan untuk mengabdi. Ingat, satu tahta bukan dua, apalagi lebih. Ini merupakan hukum kehidupan yang tidak bisa diubah. Yang pertama, manusia tidak bisa berdiri sendiri. Manusia harus dibawahi. Manusia harus memiliki majikan. Yang kedua, setiap kita memiliki satu tahta. Nah, masalahnya tentu tahta hidup kita ini mau diserahkan kepada siapa? Apakah diserahkan kepada Tuhan atau direnggut oleh musuhnya? Ini tergantung masing-masing individu. Jangan menuduh Tuhan jahat seakan-akan Tuhan yang menentukan bahwa ada orang yang majikannya harus setan dan ada kelompok lain yang majikannya harus Tuhan. Jika demikian, manusia tidak bisa bertanggung jawab. Manusia harus menentukan siapa yang menjadi majikan dalam hidupnya. Siapa yang bertahta di tahta kehidupannya. Nah, kuasa kegelapan itu berusaha untuk mengaburkan fakta ini. Sehingga banyak orang yang tidak mengambil sikap segera. Banyak orang merasa aman walau tidak menentukan sikap dengan tegas. Padahal kalau seseorang menunda mengambil sikap atau mengambil keputusan siapa yang menjadi majikan dalam hidupnya, orang tersebut berarti sedang tergiring menuju kegelapan abadi. Memang belum ada pada kegelapan abadi, tetapi sedang dijuruskan ke sana, saudara. Demikianlah kenyataannya banyak orang yang menunda untuk menentukan siapakah yang menjadi majikan di dalam hidupnya. Dan kalau keadaan ini berlarut-larut, ia tidak segera menentukan siapakah yang bertahta di tahta kehidupannya, berarti ia memilih memberikan tempat kepada si jahat untuk menjadikan majikan dalam hidupnya. Sebab sementara seseorang menunda untuk mengambil keputusan siapa yang menjadi majikannya, jiwanya diwarnai dengan berbagai filosofi hidup yang fasik. Sampai akhirnya, sampai menutup mata, dia tidak pernah mengenal apa artinya menjadikan Tuhan itu majikan dalam hidupnya. Nah, faktanya hari ini banyak orang yang dalam satu stadium yang tidak tegas. Gamang, ngambang. Dan ini situasi yang memang dikehendaki oleh si jahat. Memang orang itu tidak berniat mau mengkhianati Tuhan,
tidak berniat pindah agama, tidak berniat, tidak berpikir mau masuk neraka, menjadikan setan sebagai majikannya. Tetapi filosofi hidup yang diserapnya setiap hari, tanpa disadari, telah membangun, saudaraku sekalian, satu pola berpikir yang menyesatkan. Dan kalau si jahat menjadi majikan dalam hidup seseorang, kalau kuasa kegelapan menjadi majikan dalam hidup seseorang, orang itu memperoleh kemerdekaan, saudara. Kalau seseorang menjadikan si jahat sebagai majikannya, dia memperoleh kemerdekaan. Dia memperoleh kebebasan. Bebas mau bikin apa saja. Merdeka mau buat apa saja. Merdeka mau buat apa saja dengan uangnya, dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan mulutnya, mata, dan segenap hidupnya. Itu bonus. Dan iblis juga akan memberi kesempatan dia duduk di tahta hidupnya sendiri. Siapa yang gak suka, saudara? Berbeda kalau seseorang memberikan tata kehidupannya bagi Tuhan. Ia harus mulai belajar terbelenggu. Ia belajar jadi orang yang tidak merdeka. Dia belajar jadi orang yang dikontrol. Ia tidak bisa melangkah suka-suka sendiri. Setiap langkah yang tidak diambil, setiap tindakan yang tidak diambil, harus dimulai dengan satu pernyataan. Jika Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendakinya. Saudara, ini hal yang tidak mudah. Ini hal yang sulit, saudaraku. Jadi ketika Tuhan berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Sejatinya Tuhan mengajak orang percaya untuk menemukan model hidup yang harus dikenakan sebagai umat pilihan. Ini model hidup yang sukar dikenakan. Kalau seseorang menjadikan kuasa kegelapan menjadi majikan dalam hidupnya, dia tidak perlu belajar apa-apa, mengalir saja. Sudah sinkron, cocok dengan selera sinful nature, kodrat dosanya. Tapi kalau seorang menjadikan Tuhan sebagai majikannya, itu masalah. Itu kesulitan, saudara. Itu kesulitan. Oleh karena itu di Injil Matius pasal 6 juga, ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dahulukan ini, prioritaskan ini. Hal menjadi warga kerajaan surga harus dianggap sebagai hal yang selalu mendesak. Selalu dianggap mendesak. Saudara sadar nggak kalau dalam hidup kita setiap hari selalu ada hal yang kita anggap mendesak dan penting. Mencari Tuhan penting tapi tidak mendesak. Cukup membuat Anda binasa itu. Apalagi kalau sudah menganggap tidak penting dan tidak mendesak. Wadah, wis celaka itu. Banyak hal yang selalu dianggap penting dan mendesak. Entah itu hobi, ya. Entah itu nggak usah jauh deh, handphone aja deh. Mau ganti handphone aja. Itu udah rasanya mendesaknya kayak apa, saudara? Dan saya ngerti nggak ada orang-orang yang nggak tahu ya kurang kerjaan apa gitu. Untuk cuman beli bantalan kaki kursi saja. Itu sudah merancangnya semalam. Ganti korden gitu. Wah itu merancangnya udah seminggu, saudara. Apalagi mau rombak taman rumah atau bikin kolam ikan. Waduh itu udah dianggap pekerjaan penting. Penting, bukan penting. Penting banget. Lalu kita anggap itu sah saja. Halal. Ya terserah itu deh. Saudaraku, hal menjadi warga kerajaan surga. Satu model gaya hidup yang harus kita kenakan, saudaraku. Jadi seperti seseorang yang mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan menjadi salah satu warga negara sebuah negara. Harus penuhi syarat-syaratnya, syarat administrasi, surat-surat, ikut tes bahasa, sejarah, laku kebangsaan, lalu budaya,
lalu dasar negara, pengenalan budaya, ya. Serius mau jadi warga negara-negara tersebut, belajar. Demikian pula kalau kita mau menjadi warga kerajaan surga, kita harus mengusahakannya dengan serius. Jangan karena kita begitu fasih berbicara mengenai anugerah, itu menutup mata kita terhadap tanggung jawab. Anugerah yang Tuhan berikan itu bukan anugerah yang tidak bertanggung jawab. Itu anugerah yang bertanggung jawab. Saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Itu amin 1000%, saudara. Itu anugerah semata-mata, amin. Tapi kalau saudara membaca kitab Efesus, justru di mana ada ayat itu, seluruh pasal penuh, seluruh ayat penuh dengan pernyataan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Harus mengenakan manusia baru, dan seterusnya. Jangan cuma satu ayat lalu berkata, nah Tuhan sudah menentukan saya selamat. Sudah selamat saja. Nah itu di kitab Efesus kita ditentukan untuk selamat, dipilih sebelum dunia dijadikan. Oke, setuju. Tapi coba lihat kitab Wahyu, ada jemaat Efesus juga yang diancam Tuhan. Awas kalau kamu tidak bertobat. Loh bagaimana? Orang itu jangan cuma lihat satu ayat gitu untuk memaksakan satu doktrin. Nah, saya perlu waktu panjang untuk menjelaskan hal ini. Tetapi saya tidak akan berkutat di situ. Percayalah, saya sedang mendalami di situ. 14 kali pertemuan untuk membedah itu pun juga saya masih belum puas. Jadi kalau di Filipi pasal 2 ayat 12, saudara. Filipi pasal 2 ayat 12. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Allah yang mengerjakan dalam dirimu. Amin. Tapi Anda juga harus tahu di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7, kamu harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Pikiran perasaan Kristus. Pikiran perasaan Kristus itu dari bahasa aslinya phroneo. Ini menarik, saudara. Ini diterjemahkan apa? Bingung. Diterjemahkan attitude dalam bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan pikiran, mestinya nous. Nous atau dianoia. Nous. Ini diterjemahkan pikiran. Tapi ini pikiran di jiwa. Kalau ini pikiran di dalam roh. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi jangan dianggap sederhana ya. Sorry ya, tolong ya. Saudara, kalau kebenaran Injil diserap, sirkuit pikirannya itu kebenaran. Lihat rumah bagus, pikirannya ke surga, rumah Bapakku lebih bagus. Lihat orang menderita, berpikir dunia ini bukan rumah kita, seterusnya. Sampai ini, rohnya ini. Nah, ini phroneo itu di sini. Kalau nous di sini. Ini di phroneo. Pikiran dalam roh. Ini sama dengan sunai desis. Sun itu bersama-sama, eida atau oida, artinya tahu, sama-sama tahu. Apa yang jiwa tahu, nurani tahu, ikut tahu. Jadi nurani seseorang itu dibangun dari apa yang jiwa tahu. Jiwa tahu dari mata dan telinga. Saudaraku sekalian, kita menjadi warga kerajaan surga itu lewat sebuah sekolah kehidupan. Itulah panggilan mengikut Tuhan Yesus. Artinya mengenakan model hidup yang dikenakan Tuhan Yesus. Jadi kalau hidup kita tidak makin sefilosofi dengan Tuhan Yesus, bukan pengikut Kristen. Bukan pengikut Kristus yang benar. Itu berarti Kristen palsu. Yang akhirnya tidak akan diterima dalam kerajaan Bapa di surga. Saudara, kesempatan untuk menjadi warga kerajaan surga itu anugerah. Kesempatan ini tidak bisa kita usahakan sendiri. Semua diusahakan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa memiliki kesempatan ini bukan karena kebaikan kita. Anugerah Tuhan. Semata-mata. Nah, anugerah itu tidak boleh disia-siakan.
Jadi kalau orang tua siapin makan pagi atau makan siang, sop, nasi goreng, jajanan pasar di meja, itu anugerah bagi anak-anak. Tapi anak-anak harus bangkit dari tempat tidur, harus pergi ke ruang makan, duduk dan makan baru bisa menikmatinya. Bagaimana cara dia bangkit dari tempat tidur, bagaimana dia makan, mesti diajari orang tua. Demikian pula dengan anugerah yang Tuhan sediakan. Gereja harus mengajarkan bagaimana model hidup yang Allah kehendaki itu. Saudara, ini bukan pekerjaan yang mudah. Tidak pekerjaan yang gampang. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya tempatkan hal menjadi warga kerajaan surga sebagai paling penting dan selalu dianggap mendesak. Hal ini kita lakukan agar ruangan hidup kita tidak ditempati oleh gairah lain. Kalau Anda menunda, orang menunda, banyak gairah lain yang menempati ini. Sampai matanya gelap. Mata adalah pelita. Kalau matanya terang, teranglah. Seluruh tubuhnya kalau matanya gelap, gelap. Saya sudah menemukan dan melihat orang-orang yang tidak mungkin diterima dalam kerajaan Allah. Waduh, orang kayak begini benar-benar. Orang-orang baik. Orang-orang yang dukung gereja dengan dana, tapi tidak menjadikan Tuhan sebagai majikan. Sewenang-wenangnya dengan orang, sombongnya, kebanggaannya dengan hartanya. Wah, model begini bukan anak Allah ini. Ini orang kampungan dan norak. Dan tidak sedikit orang-orang Kristen seperti itu. Tidak menyadari dirinya, saudaraku sekalian. Seharusnya setiap kita sudah bisa mengenal sejak dini, apakah kita sedang digiring menuju kegelapan abadi, atau digiring menuju kerajaan terang. Kalau kita belajar mengenal standar hidup warga kerajaan surga, model hidup yang Allah inginkan, kita mulai bisa mengukur. Saya digiring kemana? Saya digiring kemana? Sama, kalau saudara pernah belajar TOEFL, bagi anak-anak kita yang mau sekolah di luar negeri kan belajar TOEFL, saudaraku. Harus 550 atau sampai 600 gitu. Kalau dulu saya kuliah untuk mengambil S2 harus punya 550. Wah, ternyata tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Terseok-seok. Karena begitu banyak pekerjaan. Nah, untuk dokter harus 600 atau 650, saya lupa ingat. Kita hafal kata-kata 10 hafal, 4 yang lenyap. 5 hafal, 3 yang lenyap. Udah tua soalnya, saudaraku. Lalu kita ngetes sendiri, kita tes sendiri di rumah. Waduh, belum nyampe juga nih. Kita kumpulkan bahan-bahan. Waktu itu buku-buku TOEFL tidak banyak. Belum banyak, sekarang udah banyak sekali. Dulu tidak banyak, saudara. Sekarang sudah banyak. Kita belajar. Dulu pernah ya, kejebaknya kita begini, saudara. Kita pikir ya nanti kursus lah. Kursus yang bagus, yang mahal. Duit ada kok, yang penting nanti kursus, nanti bisa. Bahasa gak bisa dibuat begitu. You harus setiap hari. Sama dengan matematik, gak bisa. Nanti belajar lah, gak bisa. You harus mulai sekarang. Semua soal dikumpulkan. Semua soal dihimpun, diselesaikan. Baru kita punya prediksi, saya bisa. Tiap hari Anda kan diberi soal sama Tuhan, ya. Waktu kita keluar dari rumah, potong jalan kita, lalu gimana reaksi kita? Soal pertama, ya kan? Banyak soal. Itu mah soal gampangan, masih ada soal yang lebih sulit. Apakah setiap tindakan kita sesuai dengan kehendak Bapa di surga? Ironis ya saudara, saya melayani itu sudah 30 tahun lebih. Tapi saya baru menyadari betul-betul bagaimana mengerti rencana Allah, bagaimana tunduk kepada rencana Allah. Itu mendekati usia 50 tahun. Dulu lihat orang punya gereja besar, dalam hati ada suara, nanti saya juga punya gereja besar. Saya pengen setiap provinsi ada radio. Nggak salah, membela pekerjaan Tuhan kok. Tapi Tuhan suruh nggak? Nah, di situ saudara. Kan banyak orang hari ini jalan tanpa merasa bersalah. Oh, membela pekerjaan Tuhan kok. Nggak merugikan orang lain kok. Tuhan suruh nak.
Jadi kalau sekarang ketemu teman-teman pendeta yang punya visi ini, visi itu, dalam hati bersuara, Tuhan suruh enggak? Bukan masalah Bu, jadi pedagang atau pendeta, tapi Tuhan suruh Anda jadi apa? Dan dalam seluruh tindakan kita, seharusnya kita mengerti hal ini. Bapak Ibu, yuk kita renungkan bahwa kita itu dari tidak ada menjadi ada. Dan kita tidak menciptakan hidup kita sendiri. Dan kita pun gak nyuruh, gak minta kita ada. Creatio ex nihilo. Kita itu dari ketiadaan, saudara. Kalau ada Erastus ini, gak minta dia. Dia gak ciptakan dirinya. Ada pribadi yang mengadakan itu. Maka kalau Erastus tahu diri, dia tanya, Tuhan maunya apa menciptakan aku? Oh, kalau jadi pendeta kan lebih bantu pekerjaan Tuhan. Belum tentu. Bukan soal jadi pendeta atau pedagang. Tuhan suruh apa kamu? Masih bersama saya, saudara? Dan setiap langkah kita harus dimulai dengan pernyataan. Jika Tuhan menghendakinya. Ada majikan, saudara. Ada Tuhan yang mendominasi hidup kita. Tapi zaman sekarang kan modelnya pendeta gampang berkata, saya dapat visi dari Tuhan. Ya, terserah itu dah. Capek ngurusinnya. Justru yang sering-sering ngomong gitu, saya gak yakin dia dengar suara Tuhan. Oh, dari ajarannya saja sudah salah. Nanti saya beritahu ajaran-ajaran yang salah di antaranya berkenaan dengan hal ini. Tapi yang di sini dulu saya beritahu. Kalau saya mengisahkan hal ini kepada saudara, saya tidak takut saya tidak dihargai atau kredibilitas saya rusak. Faktanya saya mengalami. Mungkin orang lain gak mengalami. Saya mengalami. Dari pengalaman ini saya mulai kompos satu lagu. Ini lagu pertobatan pendeta. Ini baru 4 tahun yang lalu loh. Sekarang saya makin hati-hati. Ini Tuhan suruh gak? Di jalan itu ku sesat. Dirimbun rimba keputusanku. Apa yang ku pandang baik ternyata timbunan ambisi. Di ujung hatiku nyeri meradang, duka sesalnya hati. Lukai perasaan dan abaikan isi hatimu. Biasa kita ngangkat jadi pendekar, ngangkat jadi pahlawan biasa. Kira-kira seandainya setiap provinsi ada radius, seandainya saya berhasil membangun satu gedung yang nampung 10.000 orang, jadi apa saya coba? Coba saudaraku, hanyut saya. Saya kira ini bukan lebay ya, saya rusak loh. Saya rusak. Sekarang aja masih ada rusaknya kok. Belum jadi gede aja ada rusaknya loh. Lupa bahwa kita ini dari tidak ada menjadi ada. Yang kita persoalkan itu agenda yang menciptakan kita. Dia maunya apa? Tapi kita merasa sah-sah saja punya agenda. Ya terserah situ. Tuhan yang bicara loh. Jangan anggap remeh loh. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya you mesti punya majikan. Dan yang kedua, tidak boleh ada dua, harus satu. Dan pada waktu itu saya mestinya sudah jatuh. Tapi Tuhan ya topang. Tuhan ingatkan. Bagai burung yang telah kehilangan sayap, ku menggelepar menantikan engkau. Sebelum hari senja, Tuhan tolonglah hamba, selamatkan hidupku ini dari kebinasaan, hingga jiwaku lebih agungkan namamu dalam kenangan abadi, ku hayati pengampunanmu.
Kita itu mau menjadi majikan dan tuan bagi diri kita sendiri. Jadi kalau Tuhan berkata kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kamu harus punya satu model hidup di mana kamu menundukkan diri kepada seorang majikan. Dan kamu tidak boleh punya dua majikan, harus satu majikan itu. Dan orang berkata, oh jelas majikan kita jangan setan dong, bodoh genderuwo. Tapi Tuhan juga tidak dijadikan majikan dalam tata hidup kita, dibuat gamang, ngambang begitu. Artinya apa? Digiring menuju gelapan abadi, digiring menjadikan setan sebagai majikan. Dan kalau setan menjadi majikan, Anda diberi kemerdekaan. Mau buat apa saja buat situ. Itu tata dudukin aja situ, suka-suka lu, dan lu yang punya hidup kok. Gak ada orang yang berkuasa kecuali kamu sendiri. Tuh lihat, setan itu begitu. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan majikan kita, kita menundukkan diri, saudara. Kita belajar menjadi budak atau hamba bagi Tuhan. Jadi kalau kita menyatakan, ya Tuhan engkau majikanku, ya ayo belajar, fokus ya. Maka di Matius pasal 6 itu ayat 19 apa? Jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Di bumi ngengat dan karat bisa merusak, bisa mencuri serta membongkarnya. Tapi kumpulkan harta di surga. Di mana hartamu di situ, hatimu berada. Lalu Tuhan berkata, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap-gelap lah. Ini pengertian. Nurani kita harus jadi nurani ilahi. Kalau tiap hari kita dengar, dunia bukan rumahmu, kamu hidup hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Terus banyak hal. Nuraninya langsung tergambar, saudara. Peta ilahi. Sampai nggak bisa dirubah. Merubah ini merenggang nyawa nih. Merenggang nyawa kalau merubah ini. Ini nyawa saudara di sini. Kalau saudara gini, dari kecil diajarin, makan makanan ini haram. Najis. Nggak usah makan, berlihat barangnya udah mual. Tahu nggak saudara? Tahu? Nuraninya tergambar itu di situ. Ini contoh ya. Nangkap maksudnya kan? Kalau anak diajar jangan mencuri, baru 2-3 kali ngomong, kesempatan mencuri masih bisa mencuri dia. Ragu-ragu nyolong enggak ya? Jangan mencuri. Orangnya juga nyolong sih. Tapi kalau dengar terus jangan mencuri, terus sampai menggores di dalam rohnya, enggak mungkin nyolong. Enggak bisa nyolong. Anda ke Singapura aja, mungkin nggak semua supir taksi, tapi saya selalu bertemu dengan ini. Rasanya belum pernah lihat supir taksi yang seperti supir taksi yang kita kenal di Indonesia. Kita buru-buru nih, ada taksi berhenti depan hotel, kita naik, dia nggak mau bawa kita. Ada taksinya antri, you harus ambil taksi yang nunggu itu. Coba kalau tempat di sini, tahu maksud saya, saudara? Anda tahu nggak di bandara itu taksi antri berderet begitu panjang. Tapi taksi-taksi yang baru menurunkan penumpang daripada pulang kosong dia juga jaga, juga nangkep penumpang rugi dan penumpang juga nggak mau mesti pakai sepotong karcis dulu antri siapa yang duluan, nggak mau langsung naik aja. Tapi kalau nuraninya supir taksi Singapura, nggak semua mungkin ya. Udah tergambar tuh di situ. Nggak bisa. Atau di beberapa negara barat yang orang bisa tertib antri ya. Nggak ribut-ribut amat gitu. Nggak di pusat perbelanjaan, nggak di tempat wisata. Antri manis gitu. Antri. Paham ya maksudnya? Ini kan pendidikan di masyarakat. Nah kalau semua rakyat, bukan semua, banyak orang nyolong, ikut nyolong. Kalau cuma suara 1-2 kali kalah dengan suara yang dilihat tiap kali. Di gereja cuma dengar kalimat 2-3 kali jangan nyolong, tapi di tengah masyarakat pada nyolong ya nyolong juga. Nuraninya nggak kuat. Kalau nuraninya dewasa karena kebenaran yang dengar terus, bisa saudaraku. Dunia ini tempat di mana kita menumpang sementara, saudara. Model hidup seperti ini tidak dikenal oleh nenek moyang kita.
Mereka taunya adalah ini hidup. Yang penting kehormatan. Banyak duit. Kalau orang Batak nih, banyak anak. Ya saya kira suku-suku lain juga banyak yang begitu. Ya banyak duit. Ya kehormatan. Banyak anak. Tapi sekarang setelah jadi anak Tuhan, kita tahu bahwa di balik kehidupan ini ada kehidupan lagi. Kita mau belajar filosofi warga kerajaan surga. Maka Tuhan Yesus datang untuk menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang. Maka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Begini. 1 Petrus 1 ayat 17. Ini perhatikan kata-kata itu. Silakan, 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya. Begitu memanggil Allah sebagai Bapa, kita menumpang. Saudara. Lalu kalimat yang berikutnya 18, karena kamu telah ditebus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan saudara. Dunia ini bukan milik kita. Oh ya, milik Tuhan Pak. Ya, milik Tuhan. Tapi nanti dulu. Sebenarnya dunia ini dipercayakan Allah semesta alam kepada manusia. Kuasai bumi. Taklukkan, miliki. Tetapi ternyata saudara, manusia menjual diri. Lebih mengikuti suara si jahat. Akhirnya manusia kehilangan apa yang seharusnya dimiliki dan dipercayakan kepadanya. Di Injil Lukas pasal 4 ayat 5-8, dialog antara Tuhan Yesus dan setan atau iblis. Setan berkata begini, kalau kamu menyembah aku, kuberikan dunia kepadamu, karena aku berhak memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Tuhan tidak memveto ucapan itu. Tuhan Yesus tidak berkata, stop, bicara apa kamu? Mana bisa kamu berhak? Enggak, Tuhan diam. Berarti Tuhan menyetujui, benar, bahwa iblis berkuasa menyerahkan kekayaan kepada siapapun yang dia ingini. Saudara, tapi nanti dulu. Setelah Tuhan Yesus taat kepada Bapa sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dan kebangkitannya menunjukkan kesalehannya. Ini loh, manusia yang aku kehendaki seperti ini loh. Ini loh sosok yang aku kehendaki. Kira-kira begitu Bapak di surga. Iblis kalah. Amin. Maka Tuhan Yesus bisa berkata, segala kuasa di surga dan di bumi dalam tanganku. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18-20. Dengan merebut dunia ini, sekarang Tuhan Yesus merebut dunia ini. Tuhan punya hak untuk menarik manusia jadi warganya. Soal harta, materi tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan. Jangan lupa, tidak dipersoalkan. Anda tahu nggak bagaimana pengajaran yang sekarang ini beredar? Seakan-akan dengan kuasa Yesus, dengan kemenangannya, lalu orang boleh mengklaim atau berhak atas berkat jasmani. Nangkep? Nangkep saudaraku? Mengerti maksud saya? Kemenangan Tuhan Yesus itu intinya bagaimana dia berhak merebut manusia untuk menjadi warganya. Kenapa saya gusar begini, saudara? Karena beredar ya, dan itu diterima sebagai kebenaran oleh banyak orang. Karena mengajarkan juga orang-orang yang suaranya didengar oleh ribuan-ribuan orang. Yang mengatakan dan yang menulis dalam bukunya, dalam majalah, dalam renungan, dalam warta gereja. Iblis itu pencuri. Oh setuju, sampai sini setuju, pencuri.
Kalau di Israel, pencuri itu kedapatan, dia mengembalikan 7 kali dari apa yang dia ambil. Oke, setuju itu Taurat. Tapi konyolnya gini, gendengnya, kalau saya bilang gendengnya gini. Kita bisa mengklaim iblis mengembalikan 7 kali lipat. Itu gendeng di situ. Ya orang Kristen senang dengar yang begitu, Kristen yang duniawi gitu loh. Suruh mengembalikan 7 kali lipat, kita bisa mengklaim 7 kali. Bahkan dalam tulisannya mengatakan, bahkan kita bisa mengklaim 30 atau 60 atau 100 kali lipat. Itu gendengnya di situ. Kok bisa Bapak bilang gendeng? Gendeng bener. Nggak ada itu. Kebenaran Injil begitu nggak ada loh. Tuh, lalu caranya gimana kita mengklaim 7 kali lipat harus dikembalikan dari setan? Apakah rekening kita yang tadi jumlahnya 20 juta tiba-tiba jadi 140 juta? Waduh, Tuhan. Luar biasa. Dikembalikan ini. Justru Tuhan berkata, dunia bukan rumah kita. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Justru itu yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara. Kamu menumpang. Jadi selama kamu hidup di dunia ini, kamu hanya belajar mempersiapkan diri untuk masuk dunia yang baru. Yang diciptakan Allah, yang disediakan Bapa. Seperti dunia pertama yang gagal dan tertunda oleh kuasa kegelapan. Hendaknya kita menyadari ini sepenuh-penuhnya, saudaraku. Jadi kalau kita masih punya kesempatan hidup, pagi hari jantung kita masih berdetak, nadi kita masih berdenyut, kita harus bekerja, menunaikan tugas-tugas dan semua tanggung jawab hidup. Amin. Tetapi lebih dari semua ini, kita harus mencari Tuhan. Untuk memahami apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Menjadi warga kerajaan surga. Dan gak cukup ngomong setengah jam, 1 jam, 2 jam sehari, saudara. 70 tahun umur hidup kita, itu pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Gereja harus menyadarkan umat. Mengajarkan model hidup seperti ini. Jangan dikesankan bahwa karena Tuhan Yesus menang atas kuasa kegelapan, ayo mari datang ke gereja. Masalahmu apa? Ayo, problemmu apa? Saya doakan. Saya dekat kok sama dia. Saya baru ketemu semalam ngobrol-ngobrol ya. Saya sakti banget, saya kudus banget, saya bisa mendoakan Anda. Kira-kira jadi apa, saudara? Anda lihat banyak orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan atau dengan susah payah mencari nafkah. Saya lihat ada orang-orang jualan sepi. Ada warung-warung yang nggak ada yang mengunjungi. Yang berkunjung ada warung yang ramai. Saya lihat betapa sulitnya hidup di negeri ini. Tapi mereka masih hidup. Kenapa? Karena Tuhan memelihara mereka. Bukan hanya orang Kristen yang dipelihara Tuhan. Semua juga dikasih Tuhan. Kalau soal kehidupan, Tuhan juga pasti pelihara mereka. Kalau yang bukan anak Tuhan aja dipelihara, Pak, apalagi kita. Lah kok kita masih minta didoakan orang tuh maunya apa sih lo? Kerjalah yang rajin. Bekerjalah giat. Tuhan pasti menyertai saudara. Nah kalau kita ke gereja, kita mau belajar. Ini sekolah, ini kuliah, saudara. Bagaimana kita memiliki model hidup seperti yang Tuhan kehendaki, saudara. Dan ini persiapan, saudaraku sekalian, untuk menyongsong kekekalan. Tadi saya sudah memberikan ilustrasi seperti seorang yang mau mengapply menjadi satu warga negara suatu negara. Belajar dong. Di sini kita belajar, saudaraku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hanya giat belajar firman di gereja saja. Di gereja ada distimulasi, dirangsang. Setiap hari bacalah Alkitab. Dengarkan CD khotbah. Penuhi atmosfer rumahmu, mobilmu dengan kebenaran firman. Anggap dan perlakukan saudaraku firman sebagai yang utama dan selalu menjadi kebutuhan yang mendesak. Amin. Saya ngomong begini dengan tulus. Supaya saudara-saudara sekalian sungguh-sungguh mau menghargai perkataan Tuhan ini dan selamat. Amin.